ada mata kuliah yang diajarkan nggak sebelum saya masuk ya? Oke, karena kita mungkin sudah masuk ke apa ya, waktu yang menjelang mungkin teman-teman ngantuk gitu ya. Sebelum nanti kita mulai materi, kita berdoa terlebih dahulu teman-teman ya, menurut kepercayaan masing-masing mungkin ya. Oke, kita berdoa dulu, semoga mata kuliah kita atau kuliah hari ini bisa diberikan kelancaran. Amin. Membaca Al-Fatihah bersama-sama. Dimulai. Amin, amin ya Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi karena kita waktunya sudah siap, saya ingin melihat teman-teman ini wajahnya fresh dulu. Karena saya melihat ini sudah semangat. Mungkin sudah 35 an. Terus mungkin ada juga yang mungkin separuhnya lagi ya. Jadi kita berdiri dulu teman-teman. Kita bergerak, kemudian pikiran, tangan dan sebagainya ya. Nanti kalau saya bilang siap, silakan tepuk satu kali. Oke. Kalau saya bilang pagi, tepuk satu kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, 3 kali. Kalau saya bilang malam, 3 kali. Oke, cukup jelas. Jelas pertanyaan saya. Yuk, kita mulai siang. Pagi, sore, malam. Oke, bagus. Malam. Oke, malam sore. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Oke, dapat 1 orang. Ya, sekali lagi kita sedikit lagi biar fresh pikirannya. Pagi. Siang. Sore. Malam. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Malam. Oke, silakan dulu ya. Aman. Oke, insyaallah sudah terkondisikannya 2 orang. Tidak masalah, yang penting jangan semuanya ini ya, jangan semuanya salah semua. Nanti kalau salah semua berarti ini saya gimana ya masuk materi. Oke, itu tadi materi ice breaking dan kemarin kita sudah membahas kita materi kuliah hari ini itu adalah teori-teori komunikasi, khususnya komunikasi massa. Sebelumnya saya sudah menjelaskan berkaitan dengan teori komunikasi massa, tepatnya yaitu teori ekonomi politik media. Oke, sekarang kita review teori ekonomi politik media. Siapa yang mau dan mungkin masih mengingat tentang teori ekonomi politik media? Silakan, dia Yulita. Ekonomi politik media. Ya. Relasi kuasa dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi produk atau komunikasi. Oke, kita beri rokok dulu. Ada yang lupa kemarin tidak tahu sekarang lupa mungkin? Ya, ada ya. Insya Allah semoga teman-teman di sini tidak seperti itu. Selanjutnya saya ingin review lagi berkaitan dengan teori ekonomi politik media. Pintu masuk teori ekonomi politik media ada apa aja? Oke, Nila. Ini itu masuk dalam ekonomi politik itu pertama ada komunikasi. Oke. Kemudian yang kedua ada strategi dan ada struktur. Oke, ada komunikasi, ada spasialisasi, dan ada strukturasi. Ada 3 pintu masuk teori ekonomi politik media yang ini harus dipahami oleh teman-teman semua karena teman-teman ini tidak lepas dari media. Teman-teman
dompet apa enggak? Karena di situ ada dompetnya, ada WA-nya, ada lagi, ada message-nya, ada rahasianya, kemudian ada kabarnya. Oke, kemarin kita sudah membahas teori politik media dan alhamdulillah sudah ada beberapa mahasiswa yang bisa mereview tentang teori tersebut, dan sekarang kita masuk ke teori yang baru. Siapa? Teori ekologi media. Semuanya tentang media, berarti memang semuanya tentang media. Karena saat ini kita sekali lagi tidak bisa lepas dari media, sehingga ada banyak teori tentang media. Kemarin ada ekonomi politik media, kalau sekarang ada ekologi media. Secara sekilas saya akan menjelaskan apa itu ekologi media. Eko itu adalah eko. Eko nama orang. Berarti kalau berarti ini teori namanya. Teori tentang ekologi, ekologi adalah ekologi adalah berarti tentang ilmu lingkungan yang itu berkaitan dengan lingkungan media. Ya, jadi secara garis besar teori ekologi media ini adalah teori tentang bagaimana media itu berkembang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, kalau dalam teori ini itu dijelaskan bahwa medium is the message. Media itu adalah pesan itu sendiri. Jadi kita nggak melihat pesan media kayak gimana, tapi kita lihat media itu. Dulu teman-teman tahu ada dari zaman kerajaan apa prasasti? Tahu kan? Apa itu prasasti itu apa? Apa? Pakai bahasa apa? Biasanya itu prasasti. Bahasa Sanskerta. Nulisnya di batu. Habis nulis di batu, akhirnya muncul apa? Mesin cetak, ada koran, ada surat kabar, ya kan? Berkembang nggak? Berkembang. Dari yang awalnya nulis di batu, jadi nulis di koran. Berarti masyarakatnya sudah semakin modern, benar? Dari mesin cetak, koran, surat kabar, kita masuk ke elektronik, muncul televisi, muncul radio, ya kan? Dan dari televisi, radio, muncul media baru atau media sosial. Siapa yang nggak punya media sosial? Angkat kaki. Siapa yang punya media sosial? Nggak punya? Serius sama sekali? Punya WhatsApp. Itu namanya media sosial. Apalagi Instagram? Ada lah. Ada YouTube. Ada subscribe-nya kita. Serius bilang apa nih? Kira-kira kamu lagi viral banget nih, siapa yang punya TikTok? Ya Allah, TikTok, Instagram, apalagi WhatsApp, ya kan? Semuanya punya. Jadi sekarang itu eranya media sosial. Nah ini media itu berkembang dari zaman prasasti, mesin cetak, elektronik, hingga media. Sehingga ini bisa dijelaskan melalui teori ekologi media. Nah, untuk lebih lanjutnya, sekarang saya ingin membuat kelompok, ya, membuat FGD atau forum group discussion dari teman-teman semua untuk mendiskusikan teori ini. Jadi nanti teori ini silakan didiskusikan dan dibuat atau dianalisis berdasarkan permasalahan sosial di masyarakat. Yuk kita bentuk kelompok yuk. Ini kalau saya satu kelompok aja, caranya jadi kelompok. Bisa diatur teman-temannya. Sekarang teman-teman silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kita mendiskusikan tentang teori ekologi media yang itu nanti silakan dianalisis berdasarkan permasalahan sosial masyarakat. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Iya, Mbak Dita. Pembuatan infografi itu komponennya apa aja ya? Iya, jadi teman-teman di sini kan diminta untuk membuat infografis berkaitan dengan teori ekologi media. Silakan nanti membuat di dalam infografis itu silakan dicantumkan latar belakang atau konsep teori ekologi media. Kemudian dari konsep tersebut silakan dibuat contoh
yang relevan dengan konteks masyarakat saat ini. Setelah itu teman-teman analisis teori dan contohnya ya. Dari analisis tersebut nanti saya akan menilai bagaimana kesesuaian antara teori dengan contoh dan bagaimana analisis yang sudah dibangun oleh teman-teman semua. Saya jelas ya? Oke, aman ada lagi? Oke, Mas Edi. Ya. Oke, jadi untuk teori ekologi media, teman-teman, ini memang dicetuskan sebelum teori atau media baru saat ini muncul. Akan tetapi nanti teman-teman bisa mencari contohnya juga dari media baru atau media sosial. Itu bisa digunakan dalam konteks saat ini. Tidak hanya televisi, tidak hanya radio, ya, atau media-media mainstream yang lainnya, tapi bisa digunakan untuk media sosial saat ini. Jadi aman. Contohnya bebas. Televisi bisa, radio bisa, media sosial pun juga bisa. Clear ya? Clear, aman. Oke, silakan dikerjakan. Dan nanti untuk infografisnya silakan dikumpulkan 2 minggu lagi. Gitu ya? Oke, siap? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Apa yang saya sampaikan dan apa yang teman-teman diskusikan bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan 2 minggu lagi. Kita akan bertemu dan teman-teman nanti silakan kumpulkan tugasnya dan dipresentasikan. Oke, masih ingat wilayah kita untuk presentasi ini nanti akan menjadi tugas kelas kalian. Tugas kelas ini nanti akan menentukan kelulusan kalian pada mata kuliah ini. Kalau kalian tidak presentasi, kalian tidak mengumpulkan, otomatis kalian nilai kelasnya akan sangat berkurang atau bahkan bisa saja kosong, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga teman-teman bisa beraktivitas mentalnya kembali. Semoga ini bermanfaat. Kita membaca apa kita bersama-sama. Dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.